Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kali ini saya akan membawakan tugas berdasarkan kontrak belajar, yaitu di akhir kontrak belajar lokakarya tentang pembelajaran, yaitu tentang pembuatan video pembelajaran sebagai sumber belajar dan video praktek pembelajaran. Nama saya Slamet Supriyadi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam angkatan pertama UIN Araniri Banda Aceh. Baik, saya akan langsung mempraktekkan tentang sumber belajar, pembelajaran video pembelajaran sebagai sumber belajar. Sini sudah saya siapkan PowerPoint-nya. Baik, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bapak semuanya. Di masa pandemik kali ini kalian tetap belajar di rumah. Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tetap jaga kesehatan dengan tetap mencuci tangan, kemudian jauhi kerumunan dan tetap menggunakan masker. Di pertemuan kali ini adalah kisah keteladanan Wali Songo kelas 4 pada KD 3.2.1. Tentunya di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang hal lain. Kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang keteladanan Wali Songo yang sudah berjasa pada negara kita, negara Indonesia, Nusantara ini menjadi negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Anak-anak bapak semuanya, bapak mohon kepada kalian semuanya untuk lebih memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar kalian dapat memahami pelajaran kali ini. Kita lanjutkan anak-anak. Sebelum kita melangkah jauh tentang kepelajaran, mengenal nama terlebih dahulu. Sunan Gresik dikenal bernama asli Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Sedangkan Sunan Bonang bernama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Kemudian Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Kemudian Sunan Kudus, beliau bernama Ja'far Shadiq. Kemudian ada Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Kemudian ada Sunan Kalijaga bernama asli Raden Syahid. Kemudian ada Sunan Muria bernama asli Raden Umar Syahid atau lebih dikenal dengan Raden Syahid. Dan yang terakhir ada Sunan Rajat, dia bernama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Setelah kalian mengenal nama-nama dari julukan sunannya, nama-nama walinya, kemudian dia mempunyai nama asli, mari kita lebih mengenal lagi lebih jauh tentang para wali songo yang sudah berjasa ini. Kita lanjut anak-anak. Yang pertama kita akan kenalkan, bapak akan kenalkan dulu tentang Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Dia pertama kali datang ke desa Sembolo, sekarang desa namanya
Laren di Kecamatan Manyar, 99 km utara dari kota Gresik. Dalam strategi dakwahnya pada masa saat itu, dimulai dari perdagangan yang dilanjutkan dengan pendekatan politik, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim kemudian menjalin hubungan dengan pengusaha saat itu. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren sebagai pusat pembelajaran pengetahuan dan mendirikan masjid untuk menyebarkan Islam dalam strateginya. Keberadaan Sunan Gresik ini menjadi kontroversi, namun tidak usah kalian mempermasalahkan tentang kontroversinya. Yang jelas beliau merupakan salah satu dari 9 Wali Songo yang harus kita kenal. Perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat dengan fakta sejarah tidak usah kalian lebih mempermasalahkan. Kita lanjutkan. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel mempunyai nama asli Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi. Wilayah dakwahnya berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Deta yang terletak di daerah Delta Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai dan juru dakwah atau ustadz-ustadz kalau sekarang. Kemudian dia menikahkan banyak juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit saat itu. Bahkan para pejabat Majapahit yang mau memeluk Islam pada masa saat itu. Yang ketiga, kita ada Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai nama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir pada tahun 1442 Masehi. Orang tuanya adalah Syekh Maulana Ishaq bersama Dewi Sekardadub, Putri Menak Sembayu yang merupakan seorang penguasa wilayah Blambangan di ujung kerajaan Majapahit. Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Ia berperan penting dalam pengembangan dakwah di Nusantara. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan sebagai raja, perniagaan, dan pendidikan. Dengan cara dakwah tersebut mempengaruh Sunan Giri mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai hingga Nusa Tenggara dan Maluku. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke yang keempat. Yang keempat ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau dikenal nama aslinya adalah Raden Syahid. Lahir pada tahun 450 di Tuban. Ayahnya adalah Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Strategi dakwahnya Sunan Kalijaga amat dikenal melalui seni dan budaya pada masa saat itu. Beliau juga piawai dalam melakonkan tentang dunia perdalangan. Dia menciptakan bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon rancangannya. Karena pada masa saat itu penduduk Jawa lebih tahu dan lebih kenal tentang ajaran agama Hindu dan Buddha, maka datangnya Islam sebagai rahmatan lil alamin menjadi pemadu sebagai ajaran agama yang penuh damai. Maka Sunan Kalijaga mengikuti kebiasaan-kebiasaan pada masa kebudayaan masa saat itu agar Islam dapat diterima oleh mereka dengan penuh keikhlasan. Strateginya seperti itu. Kemudian yang kelima ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan
salah satu sunan yang berasal dari keturunan Prabu Siliwangi atau kerajaan Siliwangi. Sunan Gunung Jati diambil dari sebuah nama di wilayah Cirebon. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 448 di Kairo, Mesir. Dia adalah putra Sultan Hud dan pernah menjadi pangeran untuk penerus Raja Mesir, menggantikan ayahnya, tetapi ia menolak dan memutuskan untuk menyebarkan Islam dengan ibunya di wilayah Jawa. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, Demak, dan memuluskan dakwahnya hingga dakwahnya mencapai Galuh, Kuningan, Ciamis, dan wilayah-wilayah Jawa Barat. Beliau adalah salah satu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama wilayah Jawa Barat. Ibunya bernama Nyimas Larasantang, kemudian pamannya adalah Raden Kian Santang, kemudian wawaknya adalah sebagai Mbahku Cirebon Girang. Itu sejarah singkat dari Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati sebagai penutup dari paparan Bapak tentang mengenal kisah-kisah Wali Songo dan teladan-teladan Wali Songo. Untuk Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus dapat kalian membaca artikel nama-nama Wali Songo, strategi dakwah dan wilayah persebarannya di http://tirto.id/ger. Itu ya anak-anak, dapat kalian pelajari lebih lanjut membaca tentang Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus. Juga sunan-sunan yang sudah tadi dipaparkan oleh Bapak untuk semakin mendalami kisah-kisahnya, keteladanannya, agar kalian dapat menjadi anak yang bisa mencontoh para teladan-teladan yang baik. Nah, itulah para Wali Songo yang telah berjasa di Nusantara menjadikan Indonesia negara yang besar dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Untuk tugas-tugas dan lain-lain, ada tugas kelompok. Kalian cari teman-teman kalian yang berdekatan rumah, tapi tetap harus menjaga jarak. Membuat kelompok kecil. Kemudian ada tugas mandiri, juga ada tugas soal. Silahkan lihat di kolom komentar di bawah, di kolom deskripsi di bawah channel Bapak sendiri di bawahnya. Itu saja dari Bapak hanya berpesan sekali lagi, tetap jaga kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, sering mencuci tangan, tetap menggunakan masker, dan jauhi kerumunan. Itu saja dari Bapak. Pelajaran kali ini mudah-mudahan dapat berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.